Nah, anatomi tumbuhan itu mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Jadi kalau misalnya jaringan palisade itu tersusun jaringan dasarnya apa? Oh, jaringan parenkim. Parenkim itu jaringan sederhana yang dindingnya tipis, tidak mengalami penebalan. Kemudian ada lagi jaringan pengangkut, ada jaringan xilem dan floem. Kalau floem misalnya jaringannya tipis gitu ya. Tapi kalau xilem itu terjadi penebalan dinding. Seperti itu. Kenapa dia mengalami penebalan dinding? Karena fungsinya mengangkut nutrisi gitu ya, sari makanan, hasil fotosintesis gitu. Dari daun ke seluruh tubuh. Nah, ini anatomi tumbuhan. Kalau jaringan itu bisa diwarnai ya, jaringan itu bisa diwarnai karena dinding sel tumbuhan itu punya struktur tersusun dari selulosa. Jadi kalau kalian pegang kayu, kemudian kalian ketok-ketok gitu ya, kayunya itu kan mengalami pengerasan ya. Nah, pengerasan itu strukturnya tersusun dari selulosa. Selulosa itu apa, Bu? Selulosa itu awalnya adalah gula, jadi rantai karbon yang panjang. Nah, dia bisa menyerap karena dia tersusun dari karbohidrat. Ini harusnya bukan orange ya, merah, tapi entah kenapa pewarnaannya jadi hijau. Kalau di sini warnanya jadi kuning, hijau. Kemudian ada yang biru, violet, kemudian ada yang coklat. Ini iodin. Nah, kalau yang ini SC, ini secondary, perkembangan sekunder karena dia sudah mengalami penebalan. Ini pekerjaan saya dulu waktu S1 ngukur tapi diberikan perlaku berbeda. Lapis palisade epidermisnya kan berbeda, berapa lapis tebalnya. Nah, ini bisa dibandingkan. Dulu waktu S1 penelitian saya itu pengamatan struktur anatomi tumbuhan kapas yang diberi perlakuan bijinya itu disinari oleh sinar gamma. Jadi diberi mutasi itu nanti bagaimana pertumbuhan kapasnya ketika sudah disinari sinar gamma ya. Nah, nanti dilihat saya yang bagian anatomi morfologinya gitu. Jadi ada beberapa lapis jaringan yang berbeda, sel-selnya tinggi intensitasnya gitu. Itu ya, itu berkaitan dengan anatomi seperti itu. Nah, untuk membuat pengamatan dengan mikroskopis dari daun, caranya seperti ini. Jadi kemarin kalau sudah belajar mikroskop, nah ini di bawah ada mikroskop seperti ini. Nah, ini cara memotongnya. Jadi kalau misalnya batangnya keras, batangnya besar, kayak bayam gitu, itu masih bisa, batang bayam gitu ya, masih bisa dipegang, maka bisa dengan menggunakan silet saja. Ini untuk awetan segar, untuk preparat segar. Beda lagi untuk preparat yang tidak segar atau yang mengalami proses dehidrasi, menghilangkan air di dalam jaringannya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bisa dipegang gini mudah ya, jadi diiris tipis mungkin gitu ya, sampai menghasilkan irisan yang paling tipis sehingga jaringannya nampak seperti gambar slide sebelumnya tadi. Jadi kalau ada yang berbayang-bayang atau numpuk-numpuk gitu ya, ada jaringan yang numpuk-numpuk, itu akan nampak bahwa irisannya itu kurang tipis gitu. Jadi waktu dulu itu kalau kita offline saya biasanya mempraktekkan ini karena memang Daslab ini 2 SKS, isinya adalah praktikum semua. Jadi untuk 2 SKS jadi praktek semua. Jadi pertemuan ke pertama sampai pertemuan ke berapa gitu praktek semua, nggak ada teorinya. Nah, dari irisannya ini, hasil irisan itu bila dilihat dari preparat itu bisa nampak bahwa kalau ada tebal tipis berarti ini irisannya nggak rata. Jadi posisi silet dengan organ yang dipotong ini tidak tegak lurus gitu ya, agak serong gitu. Nanti akhirnya ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Kemudian ada yang misalnya bergelombang, tebal tipis gitu. Itu berarti tremor. Tangannya dredeg agak getar gitu ya. Jadi kalau diiris gitu bisa naik turun gitu. Kemudian ini kalau yang mudah bisa dipegang. Dan sedangkan kalau daun-daun tipis seperti ini gimana, Bu? Nah, kalau daun tipis kita butuh bantuan yang namanya ini. Bisa pakai styrofoam, bisa pakai empulur ketela pohon, bisa pakai
apa ya dulu biasanya? Oh, wortel, umbi wortel. Jadi wortel itu kan wortel yang paling kecil ujung itu kan kecil ya. Itu dibelah seperti ini. Jadi dibelah tengahnya jangan sampai putus, kemudian dibuat menjapit. Jadi daunnya disisipkan di sini kemudian baru dipotong. Nah, itu untuk membantu agar irisan yang dia mikrotom. Mikrotom ini adalah alat potong yang untuk jaringan-jaringan yang tidak segar. Artinya sebelumnya sudah mengalami proses hidrolisis, jadi menghilangkan air di dalam jaringan, sehingga dihilangkan dengan cara apa namanya memasukkan alkohol di dalam jaringan. Caranya gimana? Caranya direndam dengan larutan silol alkohol gitu ya. Silol itu untuk melarutkan etanol. Nah, untuk menghilangkan udara di dalam jaringan dan air di dalam jaringan itu diambilnya dengan cara dikasih alkohol. Itu. Biasanya kerjanya ini semalaman. Jadi perbandingan silol alkohol misalnya 10:1 gitu. Nanti direndam 1 jam, nanti ganti lagi alkohol 8, silolnya 2 kayak gitu. Selama semalaman, biasanya 24 jam itu merendamnya. Jadi kalau kerja seperti ini nggak tidur untuk merendamnya. Karena setiap jam ganti pelarut. Kemudian untuk proses pewarnaan ini ada kristal violet untuk menghasilkan warna biru. Seperti jaringan-jaringan yang tadi di slide yang keberapa tadi, itu ada jaringan warna biru itu diwarnai dengan kristal violet. Kemudian ada warnanya coklat tadi, itu menggunakan iodin. Tahu pernah lihat betadin kan ya? Kalau dilihat itu cairannya itu kayak ada emas-emas kecoklatannya gitu ya. Nah, itu yang akan diserap oleh jaringan tumbuhan. Kemudian untuk membersihkan ini pakai alkohol, bukan dicelup tapi digelontor, ditetes kemudian dimiringkan. Jadi diginikan, ditetes airnya akan turun. Kemudian kalau warna merah itu biasanya pakai safranin. Warna merah-merah tadi yang mengalami penebalan dinding sel, itu kan warnanya merah ya, dia akan terwarnai dengan safranin. Tuh. Nah, sampai anatomi ada yang ditanyakan? Ada? Belum ada? Oke. Kita lanjutkan ke morfologi. Ya, morfologi tumbuhan. Nah, morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik. Tadi di awal saya sudah bilang ya bahwa ini wujud atau bentuk, dan logo artinya ilmu. Berbeda dengan anatomi yang secara khusus melihat internal pada tingkat mikroskopis. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi secara visual. Jadi nggak perlu pakai mikroskop ya, hanya bisa dilihat secara visual. Jadi bentuk daun, kemudian panjang daun, lebar daun, warna daun gitu ya, tebal daun itu bisa dilihat dengan menggunakan mata saja, tidak perlu menggunakan mikroskop. Dengan begitu bisa melihat keragaman yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang bentuknya khusus. Ilmu yang mempelajari klasifikasi diberi nama taksonomi S2. Saya belajar tentang ilmu taksonomi tumbuhan. Nah, ini salah satu penelitian yang berkaitan dengan morfologi, variasi morfologi tanaman kepel Scleropus burahol yang tumbuh pada ketinggian yang berbeda. Oh, ternyata morfologi itu ketika lingkungannya berbeda, dia mengalami perbedaan struktur atau perbedaan bentuk. Coba lihat di sebelah sini. Nah, ini daunnya kan agak kecil ya, agak berlekuk gitu, kecil. Sedangkan yang ini agak lebar. Yang di Yogyakarta itu dataran rendah ya, Yogyakarta itu karena panas. Kemudian ini Purworejo itu agak tinggi, itu punya struktur yang lebih lebar. Kenapa? Kok berbeda? Nah, ini harus dibahas secara fisiologi. Jadi bahasnya tidak karena ukurannya berbeda, bukan itu, tapi secara fisiologi. Karena mungkin yang pertama adalah dataran tinggi itu spektrum cahaya yang dipancarkan matahari itu jauh lebih berpotensi untuk mengalami fotosintesis ya, sehingga klorofilnya jauh lebih banyak, tuh warnanya jauh lebih pekat gitu. Sehingga kalau sudah klorofilnya banyak, untuk memaksimalkan proses dia harus mengalami pertumbuhan ke samping sehingga jadi lebar-lebar daunnya. Nah, seperti itu. Ini juga tesis saya S2 juga tentang morfologi, tapi juga molekuler gitu. Jadi morfologi dan molekuler tanaman
apa ya waktu itu? Oh, Purwoceng. Purwoceng itu obat herbal untuk vitalitas pria. Itu ya, yang ada di gunung. Jadi di dataran rendah dia nggak bisa, jadi harus ke daerah Bromo. Kemudian yang di Jawa Tengah itu saya kemana sih? Ke Gunung Dieng, ke Dieng. Kemudian sama di Gunung Lawu. Terus kalau di Jawa Barat itu saya ke Pangrango, tapi nggak sampai atas. Gunung Putri, daerah Gunung Putri, bawahnya Gunung Pangrango. Itu berkaitan dengan morfologi. Kemudian gimana caranya untuk mengamati morfologi ini? Nah, ini caranya. Nah, ini adalah jangka sorong. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan ya, sudah ada yang pernah menggunakan. Nah, kalau mengukur gunakanlah misal yang sifatnya universal. Jadi diukur di Indonesia, diukur di India, diukur di mana Australia, Eropa, semuanya ukurannya sama. Jadi ketika kita melaporkan hasil riset kita bahwa oh ukuran daun apa ini daun sirih misalnya gitu, oh panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm gitu. Nah, jadi kalau diukur di Malang sama, diukur di Surabaya sama, diukur di mana sama. Gitu. Jadi tidak ada data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya terstandar internasional. Ya. Kemudian kalau yang tipis misalnya tebal daun atau lebar batang yang kecil-kecil gitu, bisa pakai yang bagian bawah. Bisa pakai bagian bawah, kemudian dijepit gitu. Kemudian kalau tabung atau rongga gitu, misalnya apa ya, lubang besar, rongga, batang, kangkung gitu ya, itu bisa diukur menggunakan yang atas, yang kecil ini. Yang seperti jarum. Nanti dia dimasukkan, kemudian digeser. Cara bacanya nanti dilihat yang sejajar di sini. Itu. Kemudian untuk luas daun, mengukur luas daun. Kalau luas, satuan luas untuk mengukur luas, itu kan biasanya panjang kali lebar ya. Tapi kan panjang kali lebarnya, kalau misalnya ini pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5 itu 40. Tapi kan tidak full 40 ya. Ada yang lubang ini, ada yang sebelah sini tidak ada hijaunya gitu. Maka untuk mengukurnya bisa menggunakan ini, kertas milimeter blok. Yang setiap ininya terstandar 1:1, 1 cm banding 1 cm gitu ya. Ini misalnya yang penuh seperti ini 1 penuh gitu ya. Kemudian yang lebih dari setengah, jadi ini dibagi 2, lebih dari setengah itu dikatakan 3/4. Yang kurang dari setengah maka dikatakan 1/4. Yang pas setengah ya. Kalau miring gini kan berarti dia secara diagonal membagi 2 gitu ya. Nah, ini setengah gitu bisa. Setengah, maka dia dikatakan setengah. Gitu. Nanti luasnya bagaimana? Luasnya dijumlah. Satunya berapa, 3/4-nya berapa kali, setengahnya berapa kali, 1/4-nya berapa kali, dijumlah. Tambahkan. Itu adalah luas daun. Nah, ini pengukuran lebar, panjang, kemudian tebal, dan besar diameter rongga atau diameter lubang batang, itu semuanya bersifat kualitatif. Tapi ada juga yang morfologi itu bersifat kuantitatif. Bisa dihitung ya, kuantitatif. Tapi ada juga yang bersifat kualitatif. Nah, ini yang riskan di dalam penelitian morfologi adalah kualitatif ini. Karena kalau saya misalnya, saya mengatakan bahwa ini adalah hijau muda gitu. Tapi misalnya Zamzami misalnya dia mengatakan bahwa ini tuh kuning Bu, bukan hijau gitu ya. Jadinya tidak standar. Nah, untuk menstandarkan itu kalau di botani itu ada yang namanya ini color chart Mansell for plant tissue color chart. Jadi khusus untuk jaringan-jaringan tumbuhan yang mengandung hijau itu ada ini, ada beberapa warna. Nanti ada kodenya. Sehingga bisa terstandar. Jadi disamakan gitu. Ini hijaunya hijau nomor berapa sih gitu. Sama juga yang ini warna merah untuk mahkota bunga. Nah, dia masuk ke merah nomor berapa? Merah ke hitam atau merah ke orange atau merah ke abu-abu gitu ada. Nanti di ini kan. Saya juga pernah pakai ini
tapi belum punya ya, karena harus pesan dari luar negeri. Biasanya pakai, saya pernah lihat tuh di Amazon sekitar berapa ya, $250 apa berapa gitu. Jadi agak pricey untuk ini. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan penelitian morfologi kelas C dan kelas D? Ada? Ada? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke tugasnya. Nah, ini tugasnya. Masing-masing orang ya, saya ulangi, masing-masing orang membuat video tutorial mengukur daun dengan alat sederhana yaitu penggaris dan milimeter blok. Penggaris saya kira semua orang juga sudah punya. Mereknya bebas, menggunakan penggaris yang bebas, yang penting terstandar. Artinya panjangnya itu tidak ada selisih gitu antara penggaris yang satu dengan penggaris yang lain. Kemudian milimeter blok ini bisa beli di toko fotokopi atau di apa ya? Saya biasanya belinya di fotokopi sih ada. Gitu ya. Kemudian mengukur luas daun, panjang daun, dan lebar daun. Ini dari daunnya siapa, Bu? Daunnya terserah yang ada di rumah masing-masing. Syaratnya adalah daunnya harus masuk, harus bisa tercover di milimeter blok. Kalau daun pisang kan kebesaran ya. Jadi nggak usah pakai daun pisang. Pakai daun yang kecil-kecil aja yang bisa masuk di milimeter blok. Kemudian di blad atau dijiplak di milimeter blok, kemudian dihitung luasnya berapa, panjang daunnya berapa, kemudian lebar daunnya berapa. Kemudian diupload di YouTube masing-masing, linknya dikirim oleh dikolektif oleh PJMK masing-masing kelas dan di WA-kan ke saya. Itu ya. Batas akhirnya adalah sampai pada hari, kalian masuk hari apa? Selasa dan Rabu. Untuk kelas C hari Selasa, untuk kelas C hari Rabu. Itu ya. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Berarti cukup 1 daun saja ya, Bu? 3. Jadi 1 daun diukur 3 luas daun, panjang daun, lebar daun. Tapi diambil 3 daun dalam satu tumbuhan ya, diambil 3 daun, bagian ujung, bagian tengah, dan bagian pangkal. Jadi diulang 3 kali dengan daun yang berbeda. Paham? Saya ulangi. 1 daun, misalnya kamu ambil di bagian ujung, itu daun nomor 1 atau nomor 2 lah, nomor 2, daun nomor 2 kamu ambil. Kemudian diukur luas daun, panjang daun, lebar daun. Kemudian ambil daun nomor 5 di tengah-tengah yang dewasa. Kan pasti ukurannya berbeda, jauh lebih lebar kan, dalam satu tumbuhan. Kemudian dapatkan data. Terus yang terakhir adalah bagian bawah, misalnya daun nomor 7 atau daun nomor 9 gitu ya. Itu diukur luas daun, panjang daun, dan lebar daun. Jadi 3 daun dalam satu tumbuhan diukur luas daun, panjang daun, 3. Jadi datanya ada 9 data. Ya, Arya. Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Inaya. Nama saya Sofrul Inaya dari kelas D. Itu kan kalau misalnya di video semua kan durasinya bakal panjang, Bu. Kalau misalnya waktu gambar di foto nanti dijelaskan pakai teks gitu boleh nggak? Boleh. Terserah sih videonya bagaimana, pokoknya tutorial mengukur daun dengan alat sederhana. Boleh ya, Bu, bagaimanapun sekreatif mungkin, terserah kalian bagaimana caranya gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.